akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Jadi Konstantinopel ini kota yang luar biasa, terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmarah, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel, mulai Abu Ayyub al-Ansari, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Bayezid I, Sultan Murad II. Mereka semua gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut pasukannya Janissaries. Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, dan dikelilingi parit sepanjang 7 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Dan akhirnya 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewati. Apa yang kemudian dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun? Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Ibnu Mas'ud di dalam kitabnya Osman Litarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya Bapak Ibu semua, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang di usia 23 tahun dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun kemudian? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Pernah meninggalkan sholat malam semenjak akhir balik silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatan dengan Allah, dan Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yansurkum yusabbitu aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukan. Jadi hal pertama yang tadi harus kita lakukan adalah menemukan potensi diri anak-anak kita. Gimana caranya bergamal? Ada 2 teori yang saya pakai. Yang pertama adalah divine calling atau true calling. Ini adalah teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben-Shahar. Dia mengatakan, kalau anak-anak kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan mengerjakan 3 hal ini: leisure, strength, meaning. Hal yang anak-anak kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana telah Allah memberhasilkan kita anak kita.
Yang kedua adalah Ikigai. Ikigai ini the second most popular theory in Japan after Kaizen. Teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen. Dia lihat 4 hal, what you love, apa yang anak-anak kita sukai, what you are good at, apa yang anak-anak kita kuasai, what the world needs, apa yang dunia atau masyarakat butuhkan, and what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat anak-anak kita di kemudian hari. Kalau kita sebagai umat muslim tambahkan satu hal ya tentunya, apa yang Allah ridhoi dari apa yang akan dikerjakan anak-anak kita. Buktinya apa Dr. Gamal? Saya suka 3 hal. Health innovation, inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan saya suka menginspirasi anak-anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya. Saya bilang, "Dok, saya mau jadi inspirator kayak dokter." Sampai saya terbawa mimpi, bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. As a medical doctor, I said it should not happen, and I must do something. We want to give freedom from fear and pain because we believe that hope is fundamental in human life. Friends, don't let anyone look down on you because you are young. So considering that millions of people still need help, our work is not finished. We still Bagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia ketika itu. Apa hikmah yang saya bagikan? Saya sama seperti anak jenengan, saya tinggal di Malang, jauh dari ibu kota dan dunia. Jadi apa hikmahnya ya, kalau anak kita ikuti potensinya, maka ya kita keberhasilan hanya masalah waktu. Dan yang kedua, saya fokus membuat perusahaan yayasan untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Dan kami bersyukur, ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya, aja ya. Kami diapresiasi berbagai negara. Ini misalkan ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Al-Busaid from Indonesian Medical Authorities on the stage for the prize giving. Mau tahu cara instan cepat supaya anak bisa meraih berbagai penghargaan ini? Next slide. Mau atau mau banget? Gak ada cara instannya Bapak Ibu ya. Anak kita harus mau solok, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau anak kita nyaman, mereka sulit tumbuh berhasil. Kalau mau tumbuh berhasil, harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Dan saya bersyukur waktu kuliah diundang makan malam 2 kali oleh Raja Charles di Istana Buckingham, lalu diberikan beasiswa di kampus terbaik ya, dan mendapatkan dukungan luar biasa. Kemudian termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin itu mengundang saya ngeteh sore secara langsung dan memberikan apresiasi dan dukungan. Hikmahnya yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sebelumnya memberhasilkan anak-anak kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan yang kedua, start with why. Jadi saya yakin gak ada anak yang malas betul. Gak ada anak yang malas. Yang ada itu anak yang belum menemukan why atau alasan. Apa maksudnya why atau alasan? Itu adalah cause, sebab, belief, keyakinan yang mendrive, mendorong anak-anak kita memberikan yang terbaik yang dia bisa. Nah, apa salah satu why saya ketika itu? Ini kisah nyata seorang ibu, usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun, bukan ambil S2, S3, tapi ambil D1. Beliau ingin belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ditanya, "Nak, nanti kamu ujian jam berapa?" "Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah."
Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk ke satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi Boji SMP. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya Bapak Ibu ya. Baru kesamping. Jadi ayah dan ibu saya berkorban banyak buat saya Bapak Ibu. Saya kelas 3 SD, itu ada tugas ngetik naskah drama di sekolah. Di rumah gak ada komputer, gak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dari kehidupan saya. Jadi bahkan bapak saya itu sampai jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya ketika subuh jam 4 pagi, saya terima email pesan dari Cambridge University bahwa saya lolos sebagai kandidat penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan dan kebanggaan. Jadi I have something life for someone I must not disappoint. Dan saya yakin bukan saya saja. Betapa banyak kita di masjid ini yang menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Apalagi kita muslim diajarkan satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai itu anak yang berbakti pada orang tua. Dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim itu adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Dan yang ketiga itu buat karya nyata Bapak Ibu semua. Ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Khairunisa. Dia sakit diare, tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni. Khairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah ini menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya klinik asuransi sampah. Karena kami yakin kesehatan adalah setiap orang termasuk mereka yang membutuhkan. Jadi di tempat kami warga itu berobat cukup bayar dengan kardus dan plastik. Mereka bisa berobat, dapat jaminan kesehatan, bahkan bisa operasi lanjutan bagi yang membutuhkan. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Di satu dia bina dia akan terus kami berbeda anuan dia apa yang mana nyaman sampai nyaman kerja yang mana lihatnya sampai lihat nyaman. I know I can fill my trash here, so I collect it. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Without blood pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Jadi don't be proud with your idea, let's focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang kita selesaikan. Dan yang kedua, saya waktu itu magang di rumah sakit pemerintah, jaga malam di UGD, terima pasien namanya Awal Nikmah, anak yatim piatu, patah tulang paha kiri butuh biaya operasi. Lalu saya upload di Facebook saya, besoknya banyak membantu. Semenjak hari itu saya buat program untuk bantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi yang jumlahnya besar, namanya sewabudulu.id. Dan ini pasien awal kami, namanya Abilan Sono, sakit Sjögren's syndrome, butuh biaya operasi 300 juta ketika itu, dan alhamdulillah terbantu lewat program yang kami kembangkan. Bapak Ibu semua, orang tidak peduli seberapa hebat, kaya, pintarnya anak-anak kita kelak, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu: apakah kehadiran anak-anak kita memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan salah seorang ulama menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang kelaparan engkau beri makan,
dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kau meremehkan sebuah kebaikan. Next slide. Dan yang ketiga, itu anak-anak kita harus clear vision ya, jelas apa yang mau dicapai, apa yang mau dilakukan. Mohon maaf kalau ada pendukung Lionel Messi ya, menurut saya CR7 pemain terbaik dunia ya, ya. Dia juara Ballon d'Or 5 kali, juara Liga Champion ya. Apa yang dia katakan? I don't care what people say. In my mind, I always the best. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Di pikiran saya adalah yang terbaik. Next slide. The secret is hard work and dedication. Rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi. Dari CR7 kita belajar. Never limit your vision based on your current resources. Hold the vision. Trust the process, the vision push you. Jadi jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita anak kita lewat sumber daya kita hari ini. Pegang visi, percaya pada proses dan visi yang akan menarik kita mencapai. Dan contoh berikutnya Elon Musk. Mungkin Bapak Ibu pernah pakai PayPal untuk transfer ke luar negeri. Dia yang buat PayPal, lalu dia jual, dia punya puluhan triliun, dia berpikir apa yang paling dibutuhkan umat manusia. Dia berpikir manusia harus menjadi spesies di banyak planet dan dia berpikir manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya dia buat perusahaan mobil listrik namanya Tesla dan membuat perusahaan roket antariksa komersil pertama terbesar di dunia. Next slide, and don't forget to jump in without sound. Apa yang dikatakan Elon Musk? Bukan lagi work hard, bukan lagi kerja keras, tapi kerja super keras, high pain threshold, ambang batas nyeri yang tinggi, work every waking hours, bekerja setiap jam berapa dan lain sebagainya. Dari Elon Musk kita belajar Bapak Ibu. You have idea, kita punya ide, anak-anak kita juga punya ide. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan anak-anak kita, eksekusi ide mereka, mengerjakan ide mereka, and attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu anak-anak kita mewujudkan ide mereka. So stay fokus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau anak kita lakukan. Mungkin kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk kritik apa yang orang lain gak lakukan. Go for it now. Dan ini contoh. Jadi kalau orang gak punya visi, ini punya orang merapat bank ditanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Mau dipakai apa uangnya? Bingung merampoknya ya. Bukan jamaah masjid Namira ya. Jadi gak punya visi hidup ya WW. Next slide. Tadi kita menertawakan merampok itu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudah mondar mandir sekolah rumah bertahun-tahun, apa yang dicari? Ilmu, pengalaman, ijazah, jodoh dan lain sebagainya. Tapi cewek sekarang materi-materi. Betul loh Bapak Ibu? Biasanya yang Ibu bilang enggak ya, tapi saya bisa buktikan kalau ada dua laki-laki, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kayak satu, udah pilih mantu yang mana? Gak usah dijawab ya, kami para pria sudah tahu jawabannya. Jadi cinta itu buta, tapi gak tuli ya. Bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz katanya. Untuk menempuh 400 meter, seafood butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One hanya 9 detik. Mungkin anak-anak kita punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat anak-anak kita mencapainya. Next slide. Next slide. Dan yang keempat, harus mau sholat Bapak Ibu. Jadi mindset kerja keras. Kalau anak-anak Bapak Ibu makan bakso, itu makan tahu dulu apa betul dulu? Ini makan tahu dulu apa betul dulu? Tahu, kenapa? Ya, sing enak carry, keep the best for the last. Jadi samamu dalam hidup ya, surga ini dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia. Bangun jam 3 pagi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan. Kalau masuk neraka kan gampang, bangun jam 8, tawaf di mall ya, saya sampai lantai itu hidupnya senang-senang saja. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal-hal yang sebelumnya tidak kita suka menjadi kita cintai, dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal yang kita suka menjadi kita benci. Dan ada satu prinsip ya, namanya 1% lebih baik setiap hari. Jadi kalau saya mau berikan satu pesan buat Bapak Ibu, ini adalah kunci menurut saya yang penting untuk anak kita ke depan. Jadi tiny change, remarkable result. Perubahan kecil, tapi dampaknya itu hasil yang luar biasa.
Jadi selama ini banyak orang berpikir kadang-kadang sesuatu itu dicapai dengan perubahan satu malam, kan gak demikian juga. Atau kadang-kadang orang berpikir mencapai sesuatu itu linear, padahal gak demikian. Nah, prinsipnya apa sebenarnya? Jadi kalau di agama kita diajarkan tumbuhkan rasa bersalah ya ketika kita menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi mungkin 1 jam setiap hari. Bayangkan kalau anak kita dia scroll Instagram, media sosial 1 jam setiap hari. Kebayang gak? 365. Kalau 2 jam aja dia blok setiap hari untuk bersenang-senang saja, jalan-jalan, main game, bisa 720 jam. Waktu itu bisa menjadi sekutu anak-anak kita, bisa menguatkan anak kita. Sebaliknya, waktu itu bisa melemahkan anak kita. Bayangkan buat orang yang paling tidak 2 jam setiap hari dia kembangkan kemampuannya. Waktu akan membuat dia semakin kokoh. Dia semakin punya kapasitas, semakin punya kemampuan, sumber dayanya semakin banyak, rezekinya semakin besar, pengaruhnya semakin kuat, ilmunya semakin banyak, dan lain sebagainya. Kebayang, waktu bertambah, dia semakin kokoh. Tapi sebaliknya, yang dia membuang even 1% setiap hari, bahkan 1% ya, mungkin hanya 1 jam, 2 jam, tapi waktu itu akan membuat dia semakin tertinggal dibanding lainnya. Jadi waktu itu akan menunjukkan bagaimana kita akhirnya mampu ya tumbuh karena tadi konsistensi kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan menurut saya itu kunci yang paling penting buat anak kita ke depan. Bagaimana dia mensyukuri ya waktu karunia yang sudah Allah berikan dengan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan ada namanya delayed gratification. Tahun 1960 ada penelitian. Anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, mereka dikasih 1 permen. Lalu mereka ditawarkan, kalau mereka tidak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan. Mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah sebuah teori yang namanya delayed gratification. Kemampuan anak-anak kita mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Ternyata 20 tahun kemudian, anak-anak yang sabar 10 menit punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar. Nah, saya mau contohkan ya. 2 tahun lalu, jadi penting gak anak kita sekolah tinggi? Penting? Penting ya. Jadi ini penelitian. Semakin tinggi tingkat pendidikan anak-anak kita, semakin tinggi rata-rata pendapatannya, dan semakin kecil angka penganggurannya. Jadi jihadnya panjenengan orang tua itu adalah jihad pendidikan. Berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, 2 tahun lalu kami mulai namanya Malang Cerdas. Kami fokus membantu pelajar-pelajar di Malang Raya meraih cita-citanya. Program kami yang pertama adalah beasiswa Malang Cerdas. Jadi kami bersyukur alhamdulillah kita memberikan beasiswa untuk pelajar SD sampai kuliah, dan per bulan ini ya kita insya Allah menyalurkan lebih dari 5.530 beasiswa untuk pelajar-pelajar di Malang Raya. Nah, ini adik-adik yang sekarang bisa kuliah gratis ya melalui beasiswa yang kami hadirkan.